Hai sahabat sehat, senang sekali kami dapat menyapa Anda dalam podcast Karyadi, Sahabat Menuju Sehat. Bersama saya Nandes, host pada hari ini. Bertepatan dengan Hari Kusta Nasional yang jatuh pada tanggal 30 Januari, yang tahun ini memiliki tema Mari bersama hapuskan stigma diskriminasi kusta. Podcast kali ini tentu saja akan bahas topik menarik seputar ilmu kesehatan kulit dan kelamin. Tema podcast kita pada hari ini adalah memutuskan layangan kusta. Bukan film layangan putus ya sahabat. Bersama kita telah hadir seorang narasumber yang tentu saja sangat ahli di bidang ilmu kesehatan kulit dan kelamin. Terutama bagian infeksi tropik, yaitu Dr. Reni Yuniati, Magister Hukum Spesialis Kulit dan Kelamin, Kins TV FADV, yang akan menjawab pertanyaan seputar penyakit kusta. Beliau adalah dokter spesialis kulit dan kelamin di Rumah Sakit Umum Pendidikan Dr. Karyadi, sekaligus sebagai staf pengajar di bagian ilmu kesehatan kulit dan kelamin Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Semarang. Halo dokter, apa kabar dokter? Sehat ya dok? Alhamdulillah luar biasa baik, Dr. Nandes. Luar biasa dokter. Nah, untuk membuka perbincangan kali ini, sahabat sehat pasti penasaran tentang apa sih sebenarnya penyakit kusta itu dan gejalanya itu seperti apa dokter? Mungkin bisa dijelaskan dokter? Penyakit kusta adalah penyakit infeksi kronis atau menaun yang disebabkan oleh Mycobacterium leprae, itu semacam bakteri. Kalau untuk gejalanya itu seperti apa dok? Gejalanya itu ada bercak putih, di mana bercak putih itu bisa juga bercak merah yang terasa tebal. Kemudian kalau diperiksa mati rasa. Itu di awal seperti itu. Oh berarti bukan hanya menyerang kulit ya dokter ya? Bukan hanya menyerang kulit saja, tapi juga bisa nanti anggota gerak seperti itu dokter. Nah, gini, jadi masyarakat itu apabila menemukan bercak putih, bercak merah, biasanya kan dia tidak diperiksakan ke dokter atau ke puskesmas ya, tetapi mereka selalu menangani sendiri dengan membeli obat di puskesmas atau membeli obat bukan di puskesmas ya, membeli obat di toko obat atau di apotek sehingga dianggapnya itu sebagai penyakit panu atau penyakit alergi. Nah, karena tidak diobati lebih dini sehingga mengakibatkan penyakit itu meluas, menimbulkan komplikasi di anggota gerak. Gitu. Jadi ada nyeri-nyeri, linu, bahkan sampai terjadi kecacatan. Oh baik. Nah, kalau untuk kusta sendiri, apakah memang banyak terjadi dokter di Indonesia dan apakah bila tidak diobati ini kusta itu bisa berbahaya dokter? Nah, di Indonesia itu menurut data tahun 2020 itu 0,62 per mil itu memang datanya terus berjalan ya karena itu berdasarkan case active finding atau temuan aktif. Dan Indonesia mempunyai peringkat ketiga di dunia setelah India dan Brasil. Tapi selama ini memang masyarakat memerlukan edukasi yang lebih intensif dan lebih fokus, lebih dalam terkait dengan bagaimana mereka membawa sedini mungkin ke rumah sakit. Dan itu dilakukan harusnya juga dengan inisiasi dari pihak keluarga, pihak pemerintah yang setempat, misalnya di RT, RW, ataupun di Pemdes ya. Itu mendorong mereka supaya segera memeriksakan untuk mencegah terjadinya penularan yang lebih luas. Itu di Indonesia memang kita harus terus-menerus mengkampanyekan itu dan targetnya itu kita eliminasi secepat mungkin. Baik. Gitu. Nah, kalau untuk kusta itu berbahaya atau tidak dokter? Berbahaya itu dalam artian kalau dia di tipe daya tahan tubuhnya bagus justru bisa menyebabkan kecacatan kalau nggak diterapi sedini mungkin. Baik. Yaitu dengan tangannya itu seperti berbentuk cakar, kemudian kakinya terseret-seret, kemudian rambutnya rontok, alisnya rontok tinggal separuh, kemudian juga ada kekeringan di kulit, dan dia merasakan nyeri yang terus-menerus juga di anggota geraknya, baik di tangan maupun di kaki. Dan bahayanya begini ya, orang tuh kadang merasa aku lebih baik mati daripada cacat gitu. Karena dia kan mendapatkan stigma dari cacat itu. Nah, cacat itu terjadi karena memang tidak diterapi sejak dini. Jadi pada saat bakteri masuk, sasarannya itu adalah
sel-sel di saraf itu. Kalau dia terlalu banyak bakteri yang di situ, mendapatkan perlawanan yang banyak juga, sehingga akan mendesak serabut saraf untuk mengalami kerusakan, baik di selubungnya maupun di dalam serabut sarafnya itu. Nah, itulah yang menyebabkan bagian tangan dan kaki itu bisa menyebabkan berkurang fungsinya, bahkan bisa terjadinya ketidakmampuan anggota gerak melakukan gerakan yang seharusnya dilakukan. Jadi ada juga sih yang memang bangga juga dengan penyakitnya, dengan seperti kayak orang minta uang dengan menggunakan kecacatannya, tapi itu kan memperburuk citra Indonesia, karena kusta sendiri kan diibaratkan seperti penyakit yang mempunyai dampak sosial. Artinya orang kusta kan dengan sosial ekonomi yang rendah. Nah, pada saat dia itu terlihat sebagai orang kusta di jalan atau artinya loh, Indonesia masih banyak ya. Artinya Indonesia sosial bagaimana sih gitu. Kondisi sosial masyarakatnya seperti apa? Itu cermin dari negara kita. Baik dokter, wah berarti bisa menyebabkan kecacatan ya dokter ya. Nah kita harus lebih aware nih dengan penyakit ini sekarang. Nah untuk kumannya sendiri, bagaimana kuman kusta itu bisa masuk ke dalam tubuh manusia dan apakah memang kusta ini menular dokter? Jadi bakteri kusta itu menular, itu melewati lendir yang ada di hidung, kemudian juga skin to skin, misalnya ada luka akibat digaruk sehingga menimbulkan nekrolesi, bertemu antara orang yang kena kusta dan orang yang sehat, itu bisa menyebabkan penularan secara langsung. Kemudian juga bisa menjadi perantara di air itu dengan menggunakan bakteri Escherichia coli. Jadi bakteri itu menjadi inang bagi bakteri Mycobacterium leprae ini, itu yang menyebabkan juga mengapa orang itu hati-hati ya kalau minum es di jalan, ya, kemudian juga berendam di air di sungai atau di rawa-rawa. Di rawa-rawa emang ada berendam di rawa? Enggak, kebiasaan berendam itu ya juga harus hati-hati. Oh, berarti tidak menular dengan kontak biasa, tetapi harus erat ya dokter ya? Kontaknya lama dan erat. Ini terkait dengan masa inkubasi kusta itu antara 2 bulan sampai 40 tahun. Oh, baik. Jadi memang dia itu termasuk bakteri yang yang kuno ya, tapi dia itu lambat banget tumbuhnya. Jadi kita sebagai orang sehat yang ada di sekitarnya juga tidak perlu khawatir kalau hanya sekedar bertemu saja, tetapi memang memerlukan kontak lama dan erat. Oh, baik dokter. Nah, berulang-ulang maksudnya. Baik, baik. Nah, kalau untuk jenis kustanya sendiri itu dokter, apakah memang ada banyak atau cuma hanya satu dokter? Jenis-jenis kusta. Ya jenis bakterinya hanya satu ya, Mycobacterium leprae itu. Dia belum bermutasi sih ya. Enggak, maksudnya untuk jenis kustanya apakah memang ada tipenya atau seperti Oh, apa dokter? tipenya, Iya. jenis penyakitnya. Iya. Nah, jenis penyakitnya ini memang ada yang tipe ringan dan tipe berat. Istilah di masyarakat tuh ada tipe kusta tipe kering dan tipe basah. Nah, untuk tipe kering ini adalah pada orang-orang yang mempunyai daya tahan tubuh yang baik, sehingga muncul gejala klinisnya juga sedikit. Tapi resiko kecacatnya juga lebih besar. Mengapa? Karena tadi semakin banyak perlawanan akan semakin memudahkan serabut saraf yang terkena itu menjadi lebih cepat rusak. Kemudian pada tipe MB atau tipe kusta basah, kalau orang awam bilang begitu ya, itu bakteri kusta ini menyebabkan infiltrasi ke dalam tubuh sehingga menimbulkan reaksi kemerahan, kemudian berbenjol-benjol, kadang juga menyebabkan kerusakan di tulang rawan di hidung, jadi hidungnya seperti saddle nose atau rata gitu ya, karena tulang rawannya hilang. Kemudian juga membesar di telinga, di pipi gitu. Itu akibat dari masuknya bakteri kusta, daya tahan tubuhnya itu memang rendah gitu. Baik dokter. Nah, kalau untuk jadi banyak jenisnya ya dokter ya. Nah, tapi apakah kusta itu bisa menyebabkan komplikasi dan komplikasi yang terseringnya itu apa dokter? Yang paling sering? Kalau yang tersering itu kecacatan ya, pastilah, itu ketakutan. Tapi sebenarnya ada juga yang sebenarnya bisa dilakukan pengawalan atau terapi yang lebih dini, yaitu dengan memberikan pelembab, karena kalau kusta sendiri menyebabkan kulit jadi kering karena berkurangnya fungsi dari kelenjar keringat. Nah, itu apabila terkena kusta memang sesering mungkin mengoleskan pelembab. Kalau yang murah seperti kayak minyak zaitun, minyak kelapa yang asli, kemudian juga berbagai macam misalnya kayak Vaseline gitu, memang Vaseline yang bukan merek ya, tapi memang betul-betul Vaseline atau semacam obat topikal atau krim yang bisa berbentuk seperti minyak itu dioleskan sesering mungkin, bukan hanya setelah mandi.
Dan sebelum dioleskan itu bisa disemprot dulu dengan air supaya airnya itu tetap bertahan di kulit itu, karena dia kan berkurang kemampuan menghasilkan air tadi dari kulitnya, sehingga kalau kulitnya lebih cepat kering otomatis juga kerusakan lebih banyak terjadi ya, artinya lebih rentan kulitnya, nanti lebih banyak bakteri, virus, jamur yang masuk juga. Itu kerentanan yang bisa dihindari dengan mengoleskan sesering mungkin pelembab tadi. Kemudian apabila dia terjadi kecacatan, memang kita menggunakan berbagai macam upaya untuk itu. Baik itu bedah, rehabilitasi medik, kemudian dari bagian saraf dengan deteksi dini menggunakan elektromiografi, itu merupakan upaya-upaya supaya apa yang dialami itu tidak menjadi lebih parah. Nah, untuk pengobatan sendiri dokter, bagaimana sih cara pengobatan kusta? Berapa lama dan apakah ada efek samping dari pengobatan kusta ini sendiri? Kalau tipe ringan 9 bulan, tipe berat 1,5 tahun. Tapi itu tergantung dari pemeriksaan pada saat dia mau berakhir masa pengobatannya. Namanya release from treatment. Kalau dia sudah negatif, itu juga perlu diawasi setiap 3-6 bulan. Kalau dia di daerah yang endemis apalagi ya. Kemudian efek samping itu kalau obat multi drug treatment yang didapatkan dari WHO secara gratis ya. Jadi kalau ada yang menderita kusta itu jangan khawatir, ini ditanggung penuh oleh pemerintah yang mendapatkan bantuan dari WHO berupa multi drug treatment yaitu rifampicin, lamperin, dan dapsone. Rifampicin ini mempunyai efek samping yaitu terlihat kencingnya merah pada hari pertama. Itu aja karena dia minumnya hanya sekali ya. Kemudian lamperin dia akan terlihat kulitnya itu menggelap atau kehitaman, tapi jangan khawatir 2-3 bulan setelah selesai pengobatan akan kembali pulih seperti semula, jangan khawatir. Dan itu memang menunjukkan bahwa bakteri kusta itu memang bereaksi dengan obat lamperin tersebut. Kemudian kalau dapsone bermacam-macam, mulai dari rasa nyeri, kadang-kadang mual, itu memang terjadi, tapi sebaiknya memang kita berkonsultasi dan mungkin jangan memutuskan obat kalau memang tidak terjadi alergi maupun reaksi yang lebih berat. Wah, berarti kusta ini bisa disembuhkan ya dokter ya? Sangat bisa disembuhkan, ada istilahnya juga ada inisiasi dari keluarga maupun pemerintah setempat maupun masyarakat di tetangga untuk mensupport pasien ini jangan sampai dia putus berobat, entah memberi bantuan makanan, kemudian ketenangan ya, karena kalau dia depresi otomatis juga daya tahan tubuhnya akan turun dan itu sangat mempengaruhi pasien ini untuk penyembuhannya. Nah kalau dia nggak sembuh kan dia menular terus ya, ini gawat loh. Artinya masyarakat harus betul-betul mendukung pasien untuk segera menuntaskan terapinya dan jangan sampai telat minum obat. Kalau perlu ada yang gantian mengontrol, pendamping minum obat. PMU itu juga perlu digembar-gemborkan ya, jangan sampai hanya ini ya penyakit-penyakit menular yang terlihat cepat itu yang diperhatikan, tapi juga ini karena ini termasuk neglected disease atau penyakit yang terabaikan, jangan sampai betul-betul terabaikan, tapi perlu pendekatan dan edukasi yang betul-betul masyarakat itu mampu untuk aware dalam masalah ini. Jadi ada nggak ya dokter yang jadi kepala desa? Artinya gini loh, sekarang kan di dunia Pemdes ya. Nah, Pemdes itu adalah pemerintah di mana dia itu juga mengatur pola hidup, pola pikir, wawasan, budaya, pergaulan dari masyarakat itu. Kalau kita bisa menginisiasi dari pemerintah desa untuk melakukan pendekatan yang lebih maksimal, baik itu secara budaya, sosial, kemudian dari pola-pola pandang masyarakat supaya tereducated dengan baik, mereka sama siapa sih percayanya gitu. Misalnya di desa yang sangat pelosok, percaya dengan tetua adat misalnya. Oke lah, tetua adat bersama Pemdes bersatu untuk mengedukasi. Kemudian ada lagi nih dengan seorang pendeta, seorang ulama. Nah, didekati dong, diberikan konsep-konsep yang dimana itu akan didengarkan. Karena nggak setiap orang didengarkan dong. Nah, kalau seperti Dr. Nandes ini, siapa sih yang didengarin? Ternyata YouTuber. Nah, ternyata tadi film ya. Nah, itu. Kita titipin dong, misalnya ada juga
aktris, aktor bedah rumah. Nah, itu kan orang lihat loh. Ini banyak banget tuh YouTube-nya, luar biasa. Jadi kita titipkan ke konten-konten yang memelas gitu. Yang mengasih dan meluapkan emosi itu yang bisa menjadi sarana educated yang mengena di masyarakat. Bagaimana mereka bisa aware dengan orang yang punya penyakit penular. Jangan dijauhi, bantu dia untuk menuntaskan pengobatan. Itu yang penting. Jadi masyarakat tolong dong, ini merupakan beban bagi kita semua. Bukannya beban pemerintah ya. Kalau pemerintah sendiri kan memberikan kebijakan, aturan oke lah. Tapi sampai di lapangan bagaimana? Beban Kenyataannya untuk seperti semua ya dokter apa? ya. Iya, beban untuk semua. Baik itu pasien juga harus semangat, ya kan? Kemudian keluarga jangan menyingkirkan, kemudian pemerintah jangan sampai abai dengan kebijakan gitu. Kemudian para tokoh-tokoh ya. Kalau tokoh sekarang tuh tokoh di dunia maya, tokoh di layar. Lagi tokoh-tokoh motivator. Saya melihat bahwa YouTube sekarang tuh banyak dihuni oleh orang-orang yang memang memotivasi. Itu yang disukai. Baik. Ya. Berarti yang paling penting sebenarnya untuk pasiennya sendiri adalah harus rutin minum obat ya dokter ya. Nah, kalau sudah diobati nih dokter, apakah kusta itu bisa kambuh lagi dokter? Nah, itu dia. Jadi kusta ini apabila satu ditemukan, radius 20 km itu harus di tracing tuh, nggak cuma COVID-nya. Artinya apalagi yang kontak erat serumah, keluarga, teman sekantor, teman satu sekolah, itu harus diperiksa semua. Dan sekali lagi ya, karena ini merupakan neglected disease, orang tuh nggak paham bahwa itu bukan panu loh, itu bukan alergi loh. Kita lihat itu bercak itu nggak cuma di muka. Nah, lokasi bercak ini itu ada di seluruh badan. Baik itu bisa juga, siapa sih yang bisa ngeliat bercaknya di pantat? Nggak bisa kan. Harus keluarga. Dibuka seluruh bajunya, dilihat di bawah cahaya yang terang, bukan cahaya lampu. Karena cahaya lampu biasanya mengaburkan. Nah, oleh karena itu kita berikan mereka namanya kartu bercak. Nah, kartu bercak itu bisa diisi lokasi mana yang ada bercak putih atau bercak merah yang mati rasa. Atau bercak merah aja, nggak usah mati rasa lah, bercak putih atau bercak merah. Silakan datang ke puskesmas untuk dikonfirmasi dan diperiksa apakah itu ada gejala yang mengarah ke kusta. Jangan sampai datang sudah begini, kemudian keseret-seret kakinya, kemudian rambutnya udah rontok semua, ya, matanya udah buta, aduh. Jangan sampai telat berarti. Amit-amit deh. Ya. Itu makanya karena ini juga pengaruh dari genetik juga ya. Jadi sebenarnya kusta itu hanya mengenai 5% dari populasi. 95% itu oke lah, safe. Tapi siapa yang tahu sih? Kalau lo nggak kena deh, karena genetik lo nggak ada untuk harapan buat kusta nggak bisa nyantol gitu. Bagaimana tahunya? Nah, karena sama-sama tidak tahu, apalagi di rumah itu ada yang kena kusta, otomatis genetiknya juga saling terpaut. Nah, itu harus dengan kesadaran sendiri, jangan disembunyikan dong. Semakin disembunyikan, seperti gunung es nanti meledak gimana? Ya, jadi bakteri ini memang dia akan bergeraknya lama, tetapi kalau nggak segera diputus sejak dini, dia akan menyebabkan kecacatan yang menimbulkan kemaluan yang lebih luas dan penularan juga lebih banyak. Gitu. Ini betul-betul deh, masyarakat harus betul-betul aware masalah ini. Ya, harus mulai aware dari sekarang dokter. Ya harus menjalankan apa yang seharusnya dilakukan. Kalau ada yang bercak merah, berarti segera bawa gitu aja. Nggak usah terlalu banyak, dan pemerintah juga membantu. Bila ada yang kena, tolong dong bantu dia secara nutrisi dan emosi. Jangan sampai dia terstigma, jangan sampai dia kekurangan makanan, ya. Kemudian kalau dia OYPMK, orang yang pernah menderita kusta jualan lele, jualan itu, dibeli dong, nggak usah takut. Masa orang yang jualan makanan, orang yang bekas kusta sama orang yang jualan makanan orang sehat tuh di stigma tuh, karena itu jual pecel itu bekas kusta loh, jangan dibeli. Kasihan banget dong. Jangan dijauhi ya dokter ya. Jangan dijauhi. Itu benar-benar dia sudah sembuh, sudah release from treatment. Ya. Nah, kalau untuk disabilitas atau kecacatan sendiri, apakah pasien itu bisa normal kembali dokter?
Jadi namanya ada neurorestorasi, kemudian ada bedah yang untuk mau buat tangannya itu kembali, walaupun mungkin belum semaksimal seperti semula ya. Tapi upaya-upaya untuk itu harus jalankan dan jangan takut. Di rumah sakit yang ada spesialis bedah yang memang terlatih untuk nerapi itu sudah banyak. Artinya masyarakat jangan takut ke rumah sakit berobat untuk memperbaiki yang sudah cacat. Dan di sana juga ada namanya occupational therapy, terapi untuk bekerja kembali. Kira-kira pekerjaan apa sih yang cocok dengan kondisi yang sejauh itu sudah dicapai? Baik, dokter. Berarti bisa dicegah sebelum terjadinya kecacatan yang permanen gitu, Dok ya. Dan Mm-mm. kalau untuk cara mencegah disabilitas pada pasien kusta itu seperti apa, dokter? Mungkin bisa dijelaskan. Mencegah disabilitas ya dengan pemeriksaan dini tadi kan, dengan deteksi dini, kemudian pemeriksaan menggunakan elektromiogram. Nah, itu pemeriksaan itu akan terlihat bahwa dia ada gangguan di selubungnya atau di aksonnya. Itu akan terlihat dan kemudian bisa kita rujuk kembali ke rehab medik maupun ke spesialis saraf supaya dilakukan terapi yang lebih fokus karena mereka kan kompetensinya di situ. Bagaimana sih memperbaiki fungsi-fungsi walaupun dalam tanda kutip sepertinya memang susah gitu loh, tapi memang sekarang ilmu kan terus berkembang. Baik, dokter. Nah, Ya. kalau kalau anggota keluarga pasien kusta itu apakah perlu diobati juga, dokter? Nah, kalau dari Kemenkes ada program namanya kemoprofilaksis. Nah, oleh karena itu kemoprofilaksis sendiri ada pada keluarga-keluarga atau dari endemis di mana diberikan setiap 3 bulan sekali atau sekali. Nah, keluarga memang harus periksa dulu sebelum diobatin. Otomatis harus dilakukan deteksi dengan menggunakan pemeriksaan laboratorium maupun pemeriksaan fisik tadi. Terima kasih Dokter Reni sudah hadir ke podcast Karyadi ini dan membagikan informasi yang lengkap dan menarik seputar penyakit kusta. Terima kasih juga kepada sahabat sehat yang setia mendengarkan podcast ini. Semoga podcast ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi sahabat sehat. Nah, mari kita tetap menjaga protokol kesehatan dan ikuti terus media sosial RSCP Dr. Karyadi karena di sana banyak informasi tentang kesehatan terkini. Kita sudah di ujung pengacara nih, Dok. Dan kita harus pamit undur diri. Saya Nandes Saya Dr. Reni, Karyadi, bangga bangga melayani. melayani. Sampai jumpa. Sampai jumpa.